Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan bagi kita semua. Selamat tahun baru 2023. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa menurut beberapa prediksi, tahun 2023 disebut sebagai tahun yang gelap. Artinya ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa tahun 2023 ini sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Jangan takut sebab kita tidak sendiri. Tuhan Allah Immanuel selalu menyertai kita. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita, supaya kita lebih semangat untuk menjalani tahun yang baru ini. Ada dua nats yang akan kita baca dan kita renungkan, yaitu Yesaya 43 ayat 1 dan 2, dan Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2, berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, luar biasa janji Tuhan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pasal ini adalah pasal tentang janji kelepasan Israel dari pembuangan Babel karena kasih Allah kepada umatnya. Bagaimana sesungguhnya keadaan di pembuangan Babel? Tentu tidaklah mudah, penuh tekanan, kesulitan, tantangan, dan kesesakan. Namun, kata Tuhan kepada umat Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Dan ayat yang kedua, Tuhan berjanji buat umat Israel, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita semua bahwa janji ini juga diberikan kepada kita semua. Alasannya karena kita juga termasuk orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan menyertai dan menyelamatkan, bahkan melepaskan umat Israel dari perbudakan Babel, Tuhan juga akan melepaskan kita pertama-tama dari perbudakan dosa. Dan juga Tuhan akan melepaskan kita dari setiap tantangan, setiap masalah, setiap kesulitan yang kita hadapi sepanjang
tahun ini. Nah, saudara-saudara sekalian, air, sungai, dan api, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang kedua, Yesaya pasal 43 ini, adalah kiasan tentang tantangan yang mungkin saja akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, jangan takut hadapi tahun ini. Sebab meski akan ada banyak tantangan di tahun ini, tapi Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita dan akan meluputkan kita dari semua tantangan itu. Sehingga semua bisa kita lewati dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian nats yang kedua adalah Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Haleluya. Saudara-saudara sekalian, nats ini pun adalah nats tentang janji pemulihan atas umat Allah. Bahwa keadaan sebagaimana yang dijelaskan di sini penuh kegelapan, penuh kekelaman. Bahkan kegelapan itu menutupi seluruh bumi dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Ada satu situasi, satu kondisi yang digambarkan di sini penuh kegelapan, penuh dengan kekelaman. Dan mungkin saja ini adalah kondisi kita di tahun 2023 ini. Namun sekali lagi firman Tuhan berkata, "Tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan takut menghadapi tahun 2023 ini. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan putus asa menghadapi tahun baru yang penuh dengan tantangan ini. Sebab janji Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah ditebus, dan yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan walaupun kita akan melewati air, melewati sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Dan melewati api pun, api tidak akan membakar kita. Nyala api tidak akan membakar kita, tidak akan menghanguskan kita. Itu artinya janji kemenangan akan selalu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari semangatlah untuk menjalani tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.